Selamat pagi anak kelas 4. Hari ini kita belajar IPA tema 4 subtema 1, yaitu proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Proses menghasilkan energi. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita dalam setiap harinya tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan karena mendapat pasokan listrik dari perusahaan listrik negara. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Sumber tenaga pemberat pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis, antara lain pembangkit listrik termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. 1. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas tersebut dihasilkan dari minyak bumi, gas alam, uranium. Contoh pembangkit listrik tenaga termal antara lain pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas. Diperhatikan gambar yang ada di samping kanan. Di sana ada PLTB, PLTU, PLTG. Ya, Nak. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga hidro merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan air sebagai sumber listrik. Komponen utama dari pembangkit listrik tenaga hidro adalah turbin dan generator. Contoh pembangkit tenaga listrik hidro antara lain pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga makrohidro, pembangkit listrik tenaga mini hidro, di mana pembangkit listrik tenaga air pada makrohidro dan mikrohidro terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. Lalu bagaimana cara kerja dari PLTA untuk menghasilkan energi listrik dan menyalurkannya ke rumah-rumah kami? Nah, sekarang kamu perhatikan dengan baik penjelasan mengenai cara kerja dari PLTA untuk menghasilkan energi listrik dan menyalurkannya ke rumah-rumah. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Semakin tinggi jatuhnya air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi potensial menggerakkan turbin sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Besar kecilnya energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin tergantung pada besar debit air dan derasnya aliran air sungai. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya terjadinya perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi. Nah, untuk lebih lengkapnya diperhatikan, ini adalah cara kerja dari PLTA. Yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Diperhatikan pada gambar di sebelahnya. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Kelima, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan.
Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Inilah cara kerja dari PLTA hingga pada sampai ke rumah-rumah. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang pertama, sistem pembangkit. Berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Ketiga, sistem distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, distribusi primer, distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Yang keempat, transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Oke. Kesimpulan dari yang kita sudah pelajari hari ini adalah komponen utama pada semua pembangkit tenaga listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Perhatikan samping di bawah sumber yang pertama tadi sumber energi dari alam, maka menjadi oleh dari turbin, dan setelah dari turbin generator, setelah itu ke energi listrik. Di sini untuk supaya lebih kita memahami, coba ayo berlatih. Apakah plta dapat dibangun dengan memanfaatkan energi dari air sungai yang tenang? Bagaimana cara memanfaatkan air sungai tersebut? Jelaskan jawabanmu dan tulis di buku tugasmu. Selamat berlatih. Dan di sini yang belum mengerti nanti tanya buku sini ya. Baru ini bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik? Dijawab di bukunya ya. Ini untuk berlatih sendiri saja ya nak ya. Oke, terima kasih. Salam sehat.